Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana dengan nomor NPM 101200062 dari kelas C4 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Di antaranya yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qadar ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi alamal bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dari pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkannya pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Surat yang terakhir yaitu adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Poin yang kedua yaitu tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran Al-Quran atau hadis. Bertafakur bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk pintar. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Akal artinya berpikir membayangkan, dan kalbu artinya merasakan atau menghayati. Ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutil hikmata may yasya wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru ilal ulul albab, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Poin yang ketiga yaitu mukjizat. Mukjizat Al-Quran secara bahasa, mukjizat berasal dari kata al-zaza yuzizu izaz muzizun, yang artinya lemah lawan dari kudroh atau mampu. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Definisi mukjizat menurut ulama yaitu perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Syarat-syarat mukjizat menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Di antaranya yang pertama yaitu sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya, terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Yang kedua yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contohnya, terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam atau sebaliknya, tongkat jadi ular, memancarnya air dari jari-jari. Yang ketiga yaitu disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah, seperti air jadi minyak. Yang keempat yaitu terjadinya adanya penentang seperti Musailamah. Dan yang kelima yaitu seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur mukjizat dari definisi di atas setidaknya ada 4 unsur mukjizat. Yang pertama yaitu hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang terakhir yaitu tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Secara umum, Ahmad Taufik dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun 2019 menuliskan 3 macam hukum Islam yang tertera dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum akidah atau itikadiyah, yang artinya membahas perkara keimanan dan kepercayaan dalam Islam. Hukum ini terwujud dalam bentuk rukun iman yang diyakini setiap muslim. Ilmu yang mempelajari hukum ini adalah ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua yaitu hukum akhlak atau khuluqiyah, yang membahas perkara amal perbuatan manusia. Ilmu yang mempelajari hukum ini disebut ilmu akhlak. Dalam Islam, tindak tanduk manusia merupakan pembahasan penting, sebab tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Yang ketiga yaitu hukum syariat atau syariah, yang mengatur perkara hubungan dengan Allah, hablum minallah, aturan dengan sesama manusia, hablum minannas, dan alam sekitar. Hukum syariat dalam Islam juga dikenal dengan hukum amaliyah, yang tercermin dalam perilaku hidup seseorang dalam kehidupan seharinya. Hukum syariat dalam Islam terbagi dalam 6 kelompok, diantaranya yang pertama yaitu hukum ibadah, yang kedua hukum muamalah, yang ketiga hukum perkawinan, yang keempat hukum waris, yang kelima hukum pidana, dan yang terakhir hukum politik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata, dan semoga ilmunya dapat diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.